Silakan Bang Ari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Bangkit selaku dosen mata kuliah Capstone Design. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Aris Setiawan serta tim Febri Daryansah dan Akbar Kurnia Rahman akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Aliran Daya dan Drop Tegangan pada Interkoneksi Sistem 20 kV PLTD Kota Fajar ke Gardu Induk Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan menggunakan software etap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi sistem setelah interkoneksi, khususnya terhadap profil tegangan, aliran daya, dan rugi-rugi daya. Next. Untuk latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi sistem kelistrikan Kota Fajar yang masih menggunakan PLTD secara isolated, sehingga biaya operasional cukup tinggi dan keandalan sistem masih terbatas. Setelah terhubung dengan gardu induk Tapak Tuan, pasokan listrik menjadi lebih andal. Namun karena panjang jaringan mencapai sekitar 41,3 km, muncul potensi terjadinya drop tegangan dan rugi-rugi daya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tegangan setelah interkoneksi masih memenuhi standar yang berlaku. Next. Penelitian ini memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis pengaruh interkoneksi terhadap penyaluran beban, kemudian menghitung besarnya drop tegangan, kemudian mengevaluasi apakah profil tegangan masih sesuai standar SPLN, kemudian mengetahui rugi-rugi daya akibat panjang jaringan, dan yang kelima, menganalisis hasil simulasi menggunakan software etap. Next. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson pada software etap mampu menganalisis profil tegangan, aliran daya, dan kondisi under voltage secara akurat. Perbedaannya, untuk penelitian ini berfokus pada sistem interkoneksi PLTD Kota Fajar dengan gardu induk Tapak Tuan pada jaringan distribusi 20 kV di Aceh Selatan. Next. Penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa optimasi jaringan, rekonfigurasi penyulang, maupun pemasangan kapasitor dapat memperbaiki profil tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kondisi sistem setelah interkoneksi secara menyeluruh menggunakan etap. Next. Kemudian untuk penelitian ini didasarkan pada 4 konsep utama, yaitu yang pertama sistem tenaga listrik, sistem distribusi 20 kV, analisis aliran daya, dan software etap. Analisis aliran daya digunakan untuk mengetahui kondisi tegangan, daya aktif, daya reaktif, serta rugi-rugi daya pada sistem. Sedangkan etap digunakan sebagai alat simulasi dengan metode Newton-Raphson. Landasan teori inilah yang menjadi dasar dalam proses pemodelan dan simulasi, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh rekan kami, yaitu Saudara Febri Daryansah. Kepada Saudara Febri, kami persilakan. Terima kasih Bang Ari. Untuk saya lanjutkan ya untuk materinya. Untuk metode penelitian tersendiri itu, yang pertama kita melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita lakukan di mana konfigurasi awalnya memang sebelum dilakukan interkoneksi antara GI tapak tuannya. Dan yang kedua permodelan SLD-nya. Permodelan SLD-nya ini di mana kita mengambil metode Raphson-nya. Terus yang ketiga simulasi load flow-nya. Simulasi load flow-nya ini kita menggunakan di mana udah termasuk di etapnya. Terus yang keempat evaluasi dan rekomendasi. Untuk penelitian komparatif dan verifikatif ini membandingkan hasil manual dan simulasi dari etap di penyulang TT03 di Aceh Selatan yang kita mulai dari Maret sampai Juli 2026. Next. Nah, untuk analisa aliran daya yang tersebut itu kita melakukan empat ya, dari profil tegangannya, aliran dayanya, rugi-rugi dayanya, dan serta drop tegangan serta bebannya. Oke, next. Nah, untuk untuk penelitian ini kita menggunakan juga rumus segitiga daya, di mana ada daya aktif, daya reaktif, serta daya semuanya, dan tidak melupakan juga dari faktor daya tegangan. Next. Nah, untuk klasifikasi busnya dan metode aliran dayanya itu kita menggunakan 3 jenis busnya. Itu yang pertama
slack bus, PV bus, PQ bus, dan drop tegangannya itu delta V-nya itu di mana delta V-nya itu 3 dikali I dikali R cos sin ditambah X sin tetanya. Karena penyebab utamanya itu berada pada panjang saluran, arus beban, dan penampang kecil, serta faktor daya yang rendah. Serta dia merupakan juga rugi-rugi dayanya, di mana daya aktif, reaktifnya itu dihitung juga. Nah, ini merupakan perbandingan metode iteratifnya. Di sini yang merupakan ada 3 metode. Yang pertama metode Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan Fox-Decouple. Nah, kita menggunakan metode Newton-Raphson karena memiliki konvergensinya sangat cepat, akurasinya tinggi, serta sistemnya yang besar. Next. Nah, software etap dan kontribusinya dari penelitiannya. Yang pertama, load flow modulnya. Di load flow modul ini menampilkan profil tegangan, aliran daya aktif reaktif, identifikasi voltage drop dan overload. Terus yang kedua, kita menggunakan metode Newton-Raphson, konvergensinya cepat, akurasinya tinggi, dan ideal untuk sistem interkoneksi yang sangat kompleks. Nah, yang ketiga, permodelan komprehensif. Di sini karena memang merupakan sistem grid juga, dan ada grid generator, saluran beban, dan dimodelkan presisi dalam single line diagramnya. Yang keempat ada novelty dan kontribusi. Nah, merujuk ke sistem interkoneksi dan merupakan referensi awal di GI Tapak Tuan dan belum banyak dikaji sebelumnya. Next. Untuk desain dan alur penelitiannya itu yang pertama kita melakukan studi dahulu, studi kasusnya, terus melakukan pengumpulan datanya, kemudian kita melakukan pemodelan di etap, terus yang ketiga kita running load flow-nya, sebelum interkoneksi dan setelah interkoneksi, kemudian kita mengevaluasi tegangan dan sesuai dengan standar dari PLN. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Akbar. Bang Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Febri. Kami lanjutkan untuk hasil dan pembahasan. Ada 3 model. Yang pertama adalah kondisi awal di mana sistem isolated PLT Kota Fajar untuk single line diagram, data beban, dan sebagainya merupakan hasil observasi dan interview langsung dengan rekan-rekan di PLN Tapatuan dan Kota Fajar, di mana ini merupakan single line-nya, dan yang kami arsip merah adalah isolated Kota Fajar yang dibatasi menggunakan LBS di air Pinang dan membatasi antara isolated Kota Fajar dengan grid Sumatera, yakni di GI Belang PD. Nah, sumbernya saat ini memang menggunakan full dari PLTD Kota Fajar, di mana daya mampu pasoknya 7,1 MW dan beroperasi secara 24 jam non-stop, dengan beban puncak rata-rata 6,1 MW yang memikul di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Nah, ini merupakan simulasi etapnya dari single line diagram dan juga pembebanan, termasuk kami lakukan parameter yang lainnya. Diberikan hasil bahwa daya aktif yang dibangkitkan sebesar 7,12 MW dengan power factor 98,84% lagging, kemudian lossesnya atau rugi gedenya 1,4 MW, total beban sistem 5,671 MW, di mana drop tegangan ini dalam batas aman karena 20,31 kV atau 99,09%. Drop tegangan terbesar berada di KT06 dan juga KT03, KT02, karena berkorelasi dari panjang jaringan yang sangat jauh dan juga beban yang paling tinggi di antara beban outgoing dari Kota Fajar. Nah, kondisi kedua adalah interkoneksi GI Tapak Tuan dengan Kota Fajar, di mana setelah GI Tapak Tuan operasi ini dan memikul di suatu Kota Fajar, maka ada beberapa perubahan, yakni yang pertama adalah PLTD Kota Fajar ini dalam posisi off, kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan incomer TT03, kemudian masuk ke KT07 sebagai incomernya atau penghubung dari grid GI Tapak Tuan. Kemudian panjang interkoneksinya 41,3 kms dengan SUTM 240 mm. Dan saat ini PLTD berstatus standby dan siap sinkron. Untuk keluaran DGH Kota Fajar ini tidak ada perubahan. Dari interkoneksi dan keterangan tersebut kami lakukan permodelan dengan etap, maka hasilnya adalah yang pertama, terjadi drop tegangan yang sangat signifikan, terutama di GH Kota Fajar, karena tegangannya hanya sekitar 17,5 kV dengan critical alertnya hampir di semua bus. Kemudian supply-nya dari GI Tapak Tuan ini menghasilkan daya aktif sebesar 5,3 MW dan VAR-nya 2,2 M VAR,
Dan hal ini menyebabkan drop tegangan ini di angka 13-15% yang mana melampaui batas aman PLN sebesar 5-10% sebagai toleransi. Nah, ini merupakan tabel-tabel bahwa semua bus berstatus kritikal dan drop bus terberat di bus 23 di mana tegangan operasinya hanya 17,16 kV atau 85,8%. Hal ini merupakan titik beban yang paling jauh dari sumber interkoneksi. Nah, yang permodelan ketiga adalah kami lakukan relokasi kapasitor kubikel dari GH Tapak Tuan yang kami pindahkan ke GH Kota Fajar karena beroperasinya GH Tapak Tuan sebesar 6 kali 417 kV. Kami relokasikan dan sudah kami pasang. Kemudian kami lakukan simulasi permodelan juga. Dari etap tersebut, maka didapatkan hasil yang signifikan terutama di daerah aktif di Gardu Indo Tapak Tuan ini turun yang awalnya 2,2 VAR menjadi MVAR menjadi 0,18 MVAR. Kemudian power faktornya di GH Tapak Tuan juga naik dari 92,5% menjadi 100%. Kemudian kita bisa lihat juga dari sisi profil tegangan before after-nya setelah pemasangan kapasitor ini hasilnya adalah bus 4 ini yang di GH Kota Fajar ini naik menjadi 19,23 kV atau 96%. Seluruh bus dalam posisi aman. Kemudian drop tegangan terbesar ini di line 5 hanya 0,35% dan susut di sisi GH Tapak Tuan ini menjadi 28 kW aktif dan 420 kV reaktif. Dari profiling tegangan ini, maka kita bisa berikan hasil tegangan keluaran sudah memenuhi standar SPLN nomor 1 tahun 95. Ini merupakan perbandingannya dari ketiga parameter tersebut bisa dilihat bahwa ketika isolated ini berdiri sendiri, kemudian dampak ketika penetrasi GI Tapak Tuan operasi dan afternya setelah pemasangan kapasitor, di mana memang terjadi perubahan tegangan, tapi masih masuk dalam range yang diizinkan oleh SPLN, di mana drop tegangan ini hanya sekitar 4-5% dan susut 2,2 sampai dengan 2,5%. Nah, kesimpulan yang kami bisa dapatkan, yang pertama adalah terjadi akuisisi beban penuh ke GI Tapak Tuan dari isolated Kota Fajar, di mana PLTT beralih fungsi menjadi call standby, dan kita harapkan keandalan meningkat dan juga menurunkan BPP. Yang kedua adalah drop tegangan awalnya adalah 13-5% ini tanpa kompensasi, artinya kalau sebelum kapasitor operasi. Nah, setelah kita lakukan pemasangan kapasitor, maka tegangannya ini bisa hanya 1 kV atau 4% dengan tegangan ujung 19,2 kV. Artinya masih dalam toleransi yang diizinkan di SPLN. Ketiga adalah kesesuaian profil tegangan dengan pemasangan kapasitor bank ini deviasinya menjadi 2% dengan tegangan ujung menjadi 19,6 kV meningkat. Rugi-rugi tegangannya, rugi-rugi dayanya juga 0,3 MW atau 6,7%, dan dari simulasi etap ini kita bisa petakan kondisi isolated dan interkoneksi secara akurat sehingga kita bisa mendapatkan solusi taktis apa yang harus kita lakukan. Sarannya yang pertama adalah optimasi jaringan 20 kV, kita evaluasi kapasitas pengantar, kemudian kapasitor bank permanen, kemudian pengaturan tap changer optimal di GI Tapak Tuan, kemudian monitoring berkelanjutan agar kita bisa memanfaatkan juga PLTT Kota Fajar, serta penelitian lanjutan dengan integrasi proteksi, analisis ekonomi, dan energi terbarukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.